Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Shalom Bapak Ibu, kembali kita pada pagi hari ini untuk ibadah kita. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk naikkan pujian mengenal. Aku buka mataku
pagi hari ini Bapa, kami boleh menikmati kasih karunia-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati semua jemaat-jemaat Kota Tua yang dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya tangan-Mu yang kudus mengurapi hidup mereka agar mereka benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Kiranya Tuhan berkati setiap rumah tangga dan berkati setiap anak-anak yang ada dalam keluarga kami Bapa, dan semua usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Bapa. Pakai Tuhan pintu bibir mulutnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar kami benar-benar diberkati dan sesuatu terjadi bagi kehidupan kami, dan kami dapat memenangkan kehidupan kami dalam segala kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan hidup kami persembahkan hanya kepada tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Bapa yang setia.
Engkau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang kurindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Shalom, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hadirat Tuhan melalui ibadah online teristimewa pemberitaan firman Tuhan yang akan memberkati jiwa kita, yang akan memberkati kehidupan kita dengan pengharapan, dengan kekuatan baru. Karena itu mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menerima pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas segala perbuatan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih juga untuk setiap kebutuhan kami hari lepas hari yang Tuhan adakan. Teristimewa kami bersyukur buat karya Tuhan yang besar, yaitu keselamatan atas kehidupan kami. Kami ada di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, terangi hati kami. Roh Kudus membantu kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Allah dan berikan kami kekuatan untuk dapat berkomitmen hidup melakukan firman Allah. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber berkat, Allah sumber kehidupan dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan kata ucapan syukur atau ketika tersirat rasa syukur di hati kita, itu seringkali berhubungan dengan hal-hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Seringkali berhubungan dengan sesuatu yang surprise yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui Mazmur 136 yang akan kita baca pada pagi hari ini, kita dapat melihat bagaimana pemazmur ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, sebab segala sesuatu yang tanpa kita sadari Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Mazmur 136, Mazmur ini adalah mazmur yang sangat saya sukai dan sangat sering saya baca, sebab mazmur ini menunjukkan kepada saya bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, bagaimana kebaikan Tuhan mengerjakan hal-hal besar bagi kehidupan umat manusia. Mazmur 136, saya bacakan beberapa ayat bagi kita. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang untuk menguasai malam, kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracun, kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua belahan dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Tiberau, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Ayat yang ke-25, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 36 yang terdiri dari 26 ayat ini adalah kumpulan-kumpulan mazmur, kumpulan-kumpulan syair, kumpulan-kumpulan puisi. Tetapi jika kita melihat ini seolah-olah adalah tulisan Musa. Mazmur 136 ini hampir-hampir merangkum kitab Pentatuk, 5 kitab Musa. Pada ayat yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-9, ini berbicara dari kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan semesta. Dan yang menuliskan kitab Kejadian itu adalah Musa. Lalu ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-26 ini berbicara tentang Israel. Israel yang dipilih Allah, Israel yang diangkat oleh Allah, Israel yang dibela oleh Allah, Israel yang dipelihara oleh Allah. Lalu ayat yang ke-25 dikatakan, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Sebab Dia baik. Kebaikannya telah ditunjukkan kepada segala makhluk, kepada segala yang bernafas. Kebaikan Tuhan telah nyata di masa lampau, di masa kekekalan. Siapakah di antara kita yang dengan mata jasmani, mata telanjang melihat Tuhan menciptakan satu persatu alam semesta ini? Itulah kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Itulah perbuatan Tuhan yang maha besar. Karena itu pemazmur berkata, bersyukurlah, pujilah, sembahlah, berikanlah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga. Tujukanlah pandanganmu kepada Allah itu atas kebaikannya. Ketika seseorang berbuat baik kepada kita, bagaimana respon kita kepada mereka? Orang yang berbuat baik membuat hati kita bersukacita. Orang yang berbuat baik membuat kita senang. Orang yang berbuat baik membuat kita juga mampu melakukan sesuatu, memberikan sesuatu sebagai balas kebaikan orang tersebut. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab yang pertama Dia baik, dan yang kedua bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setianya itu kekal. Kalau kita memperhatikan setiap bagian terakhir, kalimat bagian B di setiap ayat, pada bagian terakhir dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal, kasih yang tanpa batas, kasih yang tak berujung pangkal. Kalau kita baik kepada orang lain atau kita baik kepada Tuhan, kadang-kala ada batasnya. Kebaikan yang tidak dibarengi dengan kesetiaan. Kalau kita taat kepada Tuhan, taat kepada aturan, taat kepada keinginan Tuhan, adalah ketaatan yang terbatas. Karena itu seringkali disambungkan dua kata ini, taat dan setia. Taat bisa saja temporer, tetapi kata setia itu tidak berujung pangkal. Itulah kesetiaan Tuhan, itulah kasih Tuhan bagi umatnya. Lalu di ayat yang kedua, pemazmur hendak menunjukkan, sampai ayat yang ke-10, pemazmur hendak menunjukkan pribadi Tuhan yang kepadanya kita harus bersyukur. Pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Artinya ini adalah Allah yang membawahi, Allah yang menguasai banyak Allah-Allah kecil, ilah-ilah dunia yang sering kali disanjung, yang sering kali dipuji, yang sering kali menjadi penyembahan umat manusia. Aku adalah aku. Tidak ada Tuhan selain aku, Yahweh. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Ada banyak yang dipertuhan, ada banyak yang dipertuankan. Tetapi hanya ada satu Allah sejati, hanya ada satu Tuhan saja. Dialah yang kasih setianya selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Apa itu keajaiban-keajaibannya? Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bersyukurlah kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bersyukurlah kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Matahari untuk siang, bulan untuk menguasai malam. Bersyukurlah karena kasih setianya. Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita harus bersyukur, adalah Allah yang bertanggung jawab. Setelah Dia menciptakan, Dia memelihara di dalam kasih dan kesetiaannya. Ini adalah hal-hal yang Tuhan sudah lakukan di luar kesadaran kita. Yang kita tahu hari ini, yang kita sadari hari ini adalah kita hidup dan kita bernapas. Yang kita tahu, yang kita sadari hari ini adalah kita ada di bumi ini. Kita menikmati terang dari matahari. Pada waktu malam ada cahaya bulan dan bintang. Kita menikmati hembusan angin. Kita dapat menerima air dari surga, air dari langit melalui hujan. Kita dapat menyaksikan pemandangan semesta, lautan, hamparan padang pasir, hamparan gurun, hamparan semak, hutan belantara, dan berbagai ciptaan Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita eksplorasi, yang telah kita pergunakan tanpa kita menyadari bahwa ada yang membuatnya, ada yang menjadikannya, ada yang memeliharanya, ada yang mempertahankannya sampai hari ini, sehingga kita bisa hidup dengan normal. Kepada Dia itulah kita harus bersyukur. Tetapi kadang-kala kita tidak bersyukur, malah kita mengutuki Sang Pencipta. Kadang-kala kita berkata, kok hujan terus ya? Aduh, saya mau pergi gini, hujan terus ini, jelek cuaca hari ini. Wah, panasnya kok jelek ya? Padahal segala sesuatu yang kita nikmati ini tanpa kita sadari sudah ada. Bukan oleh upaya kita, bukan oleh usaha kita, semua Tuhan sudah sediakan. Karena itu pemazmur mau mengajak kita menyadari keberadaan Tuhan, menyadari kebaikan Tuhan melalui perbuatannya di kekekalan.
menyadari kasih setia Tuhan yang tidak berujung pangkal. Kalau Tuhan seperti saya yang suka emosian, yang suka marah, saya tinggal meracuni udara ini dengan karbon dioksida dalam beberapa waktu supaya saya bisa senang melihat orang-orang yang saya benci itu mengap-mengap, sesak napas. Atau kalau Tuhan mau seperti saya ini, tak biarin corona itu menyiksa banyak orang, supaya manusia tahu. Tetapi Tuhan bukan kita, Tuhan bukan saya. Allah yang kita percaya, yang kepadanya kita harus bersyukur, itu adalah Allah yang rahmani. Tetapi seringkali yang keluar dari lidah bibir mulut kita ini bukan ucapan syukur. Yang terbit di hati dan pikiran kita ini bukan ucapan syukur, bukan rasa syukur. Tetapi ketamakan, keserakahan, kesombongan. Karya Tuhan di masa lampau dalam sejarah. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bersyukurlah kepadanya, dan yang membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung. Bersyukurlah kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi dua bagian dan menyeberangkan Israel di tengah-tengahnya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bersyukurlah kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar dan membunuh raja-raja yang mulia. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Milik pusaka Israel. Bersyukurlah kepada Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita. Bersyukurlah kepada Dia yang mengingat kita di dalam kerendahan kita, dan yang membebaskan kita dari para lawan kita. Pemazmur hendak mengingatkan kepada pembacanya tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam sejarah melalui umat pilihannya Israel, yang persis mengetahui perjalanan Israel ini mulai dari Mesir sampai ke padang gurun, sampai di seberang sungai Yordan, adalah Musa. Jadi besar kemungkinan ini adalah tulisan-tulisan terbanyak dari tulisan-tulisan Musa. Mazmur 136 ini adalah mini dari kitab Pentateuch. Sebab di dalamnya menceritakan karya Allah kepada semesta, karya Allah kepada umatnya Israel, dan bagaimana Allah menyatakan kasih setianya kepada umat-umat yang dikasihinya. Bahkan di ayat yang ke-25 Dia berkata, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Mazmur 150 berkata, biarlah yang bernafas, segala yang bernafas itu memuji Tuhan. Sebab Allah yang telah meletakkan dasar-dasar semesta ini, Dia adalah Allah hidup, Allah yang hidup, dan sumber bagi kehidupan setiap yang bernafas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau sedemikian besar kasih Allah, kalau sedemikian besar perhatian Allah, kekuasaan Allah, perhatian Allah, kasih sayang Allah kepada kita, apakah yang kita takutkan? Pemazmur hendak menyampaikan supaya kita mengenal Allah kita yang benar. Pemazmur hendak menyampaikan supaya kita tahu bersyukur, berterima kasih kepada Dia. Artinya apa?
Pemazmur hendak menyadarkan setiap pembacanya bahwa penting bagi kita untuk menyuarakan hidup kita, menyuarakan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah yang hidup itu. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kata yang selalu diulangi sampai di ayat yang ke-26 ini adalah kata-kata yang membentuk kalimat yang sangat penting untuk dicamkan bagi kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesus Kristus dituliskan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Segala sesuatu tercipta dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Yang disebutkan oleh pemazmur di sini tidak lain adalah Mesias yang dituliskan di dalam perjanjian baru yang dikenal dengan nama Kristus. Bersyukurlah kepada Dia, Allah yang bekerja di zaman kekekalan, Allah yang bekerja dalam sejarah, dan Allah yang bekerja hari ini. Kiranya hati kita limpah dengan ucapan syukur, limpah dengan terima kasih, sebab kita disadarkan apa yang tidak dapat kita lakukan, bahkan apa yang tidak dapat kita sadari, kita telah alami, kita telah nikmati, kita telah pergunakan. Tuhan sudah melakukannya bagi kita, Tuhan sudah mengadakan, Tuhan sudah memberikannya bagi kita. Itulah kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri. Teristimewa lagi keberadaan Allah di dalam Kristus Yesus, yang tidak hanya memberikan kebutuhan-kebutuhan kita di masa lampau, sejarah, dan hari ini, tetapi Dia menyelamatkan kita kembali kepada kekekalan. Dari kekal lalu jatuh kembali lagi kepada kekekalan di dalam karya Kristus Yesus. Karena itu mari kita sampaikan berita Injil, sampaikan berita pengampunan, sampaikan berita keselamatan, supaya orang-orang yang tanpa sadar mereka telah diselamatkan oleh Kristus Yesus bisa bersyukur, bisa berterima kasih, dan menyadari bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kehidupan kita umat-umatnya. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan segala Tuhan. Engkau Allah yang seorang diri bekerja melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Engkau Allah yang telah membentangkan alam semesta. Engkau Allah yang telah memisahkan daratan dari air. Engkau Allah yang telah menciptakan segala yang bernafas. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang memelihara kami dengan segala ciptaan-Mu di dalam kesetiaannya yang kekal, di dalam kasih-Nya yang kekal. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah masing-masing kami menyadari pengorbanan Allah yang besar. Dan biarlah masing-masing kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Terpujilah nama Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk duduk seidangan dengan Tuhan kita naikkan pujian Cinta Sejati. Hidup bersamamu
berkorban untuk dirimu. Kita akan pujian dalam satu rasakan. Aku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku jauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Lalu dilalui rentang bersamamu, kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Lalu dilalui rentang bersamamu, kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Bapak Ibu dimanapun berada pagi hari ini, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah yang telah dipecah-pecahkan sebagai lambang kasih Tuhan ketika Dia mati di atas kayu salib. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Allah adalah apa yang kita percayai. Mari kita merendahkan hati kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih sebab Engkau terus bekerja bagi kehidupan orang-orang kudus-Mu sampai pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Juga terima kasih saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami, berkati kami, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mati, Allah yang telah bangkit dan naik ke surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kita minum.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu telah mengalir ke dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki kekuatan, memiliki pengharapan, memiliki kuasa dari Kristus Yesus oleh karya Roh dan Firman Allah yang akan menjadikan kami kuat, yang akan menjadikan kami saksi Kristus yang sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber berkat hidup keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, siapkan hati kita untuk doa berkat pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian Tenanglah Kini Hati. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan pemeliharaanmu, ke dalam tangan kuat kuasamu kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Peganglah tangan kami sepanjang minggu ini. Bawalah kami kepada seluruh kehendak Allah. Bawa kami kepada berkat pertemuan, bawa kami ke lapangan-lapangan di mana Engkau akan mempertemukan kami dengan jiwa-jiwa. Kuatkan dan urapi kami dengan hikmat kebijaksanaan. Penuhi hati kami dengan kekuatan untuk memberitakan Injil, untuk berkata-kata tentang Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa kiranya kekuatan ada di setiap orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi. Kekuatan dan pengurapan Tuhan ada di atas setiap hamba-hamba Tuhan
yang setia mengasihi melayani Tuhan melalui lembaga-lembaga gereja, lembaga-lembaga misi, lembaga-lembaga pendidikan. Kami juga berdoa kiranya rahmat Tuhan turun kepada setiap pemimpin bangsa-bangsa. Kami berdoa kiranya rahmat Tuhan turun atas setiap keluarga, sanak famili, rekan, sahabat kami. Turun ke atas jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, turun ke atas jemaat-Mu Gereja Saksi Kristus, turun ke atas jemaat-Mu Gereja Murid Bersama yang digembalakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Kim. Juga berkati hamba-Mu Ocu sebagai penterjemah. Juga setiap hamba-hamba Tuhan yang bersungguh-sungguh hati di bidang misi dan penginjilan. Terima kasih Bapa. Jika ada di antara jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Mereka yang susah dihiburkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus tertolong. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, berkati anak-anak kami dalam pendidikan. Berkati mereka dalam pertumbuhan. Kiranya mereka sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Berkati setiap pasangan suami istri. Berkati usaha pekerjaan dan bisnis daripada umat-umat-Mu. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah Allah segala Allah. Terpujilah Tuhan segala Tuhan. Terpujilah Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.